Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi di Renungan Harian Riak Sabda edisi Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Bacaan hari ini kita ambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10, yaitu tentang mujizat Yesus yang menggandakan roti untuk memberi makan bagi 4.000 orang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil diceritakan bagaimana ketika Yesus melihat orang yang mengikutinya selama 3 hari kelaparan, berada di tempat yang sunyi. Yesus melihat bahwa orang-orang yang mengikuti dia perlu untuk diberi makan. Namun karena tempat yang sunyi, keterbatasan persediaan makanan membuat ada kesulitan yang baru muncul yang harus dihadapi oleh Yesus dan para muridnya. Nah, ketika Yesus melihat bahwa orang yang perlu makan itu harus diberikan makan, maka Yesus segera bertanya kepada para murid, "Ada berapa roti yang ada padamu?" Para murid menjawab, "Ada 7 roti." Nah, peristiwa 7 roti yang digandakan untuk memberi makan 4.000 orang mau menunjukkan kepada kita bagaimana Allah bekerja sama dengan manusia lewat 7 roti yang diberikan para murid kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus mengucap syukur dan roti itu mampu untuk memberi makan 4.000 orang. Ini mau menunjukkan bagaimana Tuhan sungguh ingin supaya kita mau bekerja sama dengan Dia. Sebenarnya Yesus bisa saja melakukan sesuatu karena Dia adalah Tuhan. Dia bisa saja menyuruh langit menurunkan makanan, langit menurunkan minuman supaya orang bisa makan. Tetapi Yesus tidak mau melakukan itu. Karena apa? Karena Yesus ingin supaya dari pihak kita manusia pun ada kontribusi, ada kerjasama yang mampu untuk menyelamatkan orang banyak. Nah, refleksi yang bisa kita ambil dari bacaan hari ini adalah bahwa Tuhan mau mengajak kita untuk bekerja sama dalam karya penyelamatan. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai manusia mau membuka hati kita, mau membuka diri kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Karena Tuhan pun menggunakan sarana-sarana yang ada, cara-cara yang ada, orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bekerja sama, membantunya dalam memberikan makanan, sekaligus juga menyelamatkan orang-orang yang mengikuti Dia dari bahaya, kelaparan, dan kematian. Nah, Yesus ingin kita juga demikian. Melalui sarana-sarana yang ada, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, mari kita bekerja sama untuk saling membantu, saling menolong satu sama lain. Supaya apa? Supaya orang lain pun bisa merasakan keselamatan yang sama, bisa merasakan rahmat yang sama seperti yang kita terima. Peristiwa 7 roti yang digandakan untuk 4.000 orang ini kiranya bisa menjadi sebuah permenungan bagi kita. Apakah selama ini kita sudah mampu bekerja sama? Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh memanfaatkan apa yang ada, teknologi-teknologi yang ada, sarana-sarana duniawi yang ada, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita gunakan sebagai sarana untuk menyelamatkan orang lain? Ataukah justru sebaliknya, kita malah menggunakan hal-hal semacam itu untuk keuntungan kita sendiri? Yesus memberikan contoh sarana yang digunakan untuk menyelamatkan orang lain.
kita juga dipanggil untuk demikian. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan dalam karya keselamatan. Karena saya secara pribadi yakin bahwa kalau kita mau membuka hati dan bekerja sama dengan Tuhan, maka dunia ini pasti akan menjadi lebih baik. Paling tidak, kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan serta jaminan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari, inilah refleksi permenungan pada hari ini. Mari kita berjuang bersama dalam mengusahakan keselamatan, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang masih begitu luar biasa ini. Semoga dengan sarana-sarana yang ada dan juga nasihat-nasihat kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, kita laksanakan, kita patuhi sebagai salah satu bentuk perwujudan iman kita dalam bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.